Baiklah, di sini saya akan melanjutkan di video sebelumnya, yang mana di dalam video kali ini saya akan membuat suatu rangkaian flip-flop JK. Jadi untuk memulai, pertama-tama kita memilih new project. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik next, dan finish. Setelah itu kita akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa kita perbesar untuk memperjelasnya. Sebelumnya kita klik kita klik ini, lalu kita klik icon P. Di sini kita akan mencari gerbang N. Setelah gerbang N, di sini kita akan mencari gerbang OR. Mohon maaf, maksudnya gerbang NOT. Klik OK. Setelah gerbang NOT, kita akan mencari JKFF, yang mana JKFF ini kita pilih yang aktif, lalu kita klik OK. JKFF ini merupakan simbol dari JK flip-flop. Lalu setelah itu kita mencari logic prop. Kita pilih yang logic prop big active, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi di sini logic state. Sudah ketemu, lalu kita klik OK. Jika semua komponen sudah ada, di sini kita sudah bisa mulai untuk merakitnya satu persatu. Kita mulai dari gerbang N. Kita letakkan di sini. Lalu yang satunya kita letakkan di sini. Untuk JKFF-nya kita letakkan di tengah. Setelah itu kita letakkan logic prop big-nya di sini dan satunya di sini. Setelah itu kita letakkan logic state di sini, lalu sejajar dengan CK di sini dan satunya di sini. Setelah itu kita bisa merangkainya satu persatu. Dimulai dengan kita sambungkan ke sini. Setelah itu kita sambungkan di sini. Setelah itu ini kita sambungkan di sini. Setelah itu ini kita hubungkan di sini. Lalu untuk yang ini bisa kita hubungkan dengan JKFF bagian Q. Q0. Setelah itu ini kita hubungkan di bagian J. Dan yang ini kita hubungkan di bagian yang K. Setelah itu kita tambahkan gerbang NOT di sini. Jika sudah, kita hubungkan gerbang N tadi. Kita hubungkan di sini. Lalu gerbang NOT-nya kita hubungkan di sini. Dan logic prop big-nya kita hubungkan di sini. Oke.
Kita lihat di sini semua komponen sudah terangkai. Lalu kita bisa untuk saya di sini menggunakan acuan dari sini untuk mengenai tabel kebenaran untuk flip-flop JK. Jadi di sini kita akan buktikan apakah rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenaran yang saya jadikan sebagai referensi. Kita bisa menekan tombol play. Di sini untuk bagian J, CK dan juga K kita kasih nilai 0. Di sini kita bisa lihat nilai Q. Q aksennya di sini adalah 1 dan nilai Q output Q-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini sesuai. Untuk nilai J, K dan juga CK-nya 0, output Q dan Q aksennya sama dengan 1. Selanjutnya untuk J sama dengan 0, K sama dengan 0 dan CK sama dengan 1. Berarti di sini kita ubah CK-nya sama dengan 1. Ternyata hasilnya tetap sama. Bagian Q aksennya tetap 1 sesuai dengan di tabel. Selanjutnya ada J sama dengan 0, K sama dengan 1 dan CK sama dengan 0. Kita coba di sini nilai K-nya kita ganti dengan 1. Ternyata hasil Q aksennya juga sama, itu tetap 1. Dan terbukti di sini juga ternyata Q aksennya tetap 1. Selanjutnya ada J sama dengan 0, K sama dengan 1 dan CK sama dengan 1. Kita perhatikan sebelumnya di sini Q aksennya sama dengan 1. Kita buktikan tadi nilai K-nya juga 1. Ternyata hasilnya sama seperti yang ada di dalam tabel. Untuk selanjutnya nilai J sama dengan 1, K sama dengan 0 dan CK sama dengan 0. Di sini diperoleh nilai Q-nya sama dengan 1 dan nilai Q aksennya sama dengan 0. Kita coba buktikan di sini. Nah, ternyata di sini masih belum ada perubahan. Kita coba lagi. Nah, di sini baru ada perubahan. Ternyata warna yang ada di sini dan juga di sini itu berpengaruh. Jadi, kalau menurut saya diperhatikan lagi mengenai warna-warna yang menyala pada simulasi kali ini, karena itu sangat berpengaruh pada hasil key dan juga key aksennya. Jadi di sini saya sudah menaruh angka 1 pada J, CK, nilai 1 juga pada CK dan juga nilai 1 pada K. Kita peroleh bahwa Q aksen yang sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan 1. Kita lihat hasil di sini. Nah, ternyata betul. J-nya sama dengan 1, K sama dengan 1, CK sama dengan 1, Q-nya ternyata sama dengan 1. Lalu kita akan coba lagi. Untuk CK-nya sama dengan 0, J dan juga K-nya sama dengan 1. Apakah hasilnya sama ataukah berubah? Ternyata hasilnya tetap tidak berubah. Jadi, ini bisa dikatakan benar karena nilai Q-nya juga bernilai 1 sesuai dengan yang ada di tabel. Untuk selanjutnya, nilai J sama dengan 1, K sama dengan 0, dan CK sama dengan 1. Kita ubah, kita lihat di dalam Proteus ini, nilai K-nya kita ubah menjadi nilai 0. Nah, kita lihat di sini ini berpengaruh lagi. Jadi, ini bisa kita ubah terlebih dahulu. Biasanya ini memang berpengaruh. Sampai dia nyala. Tadi nilai K-nya sama dengan 0, CK-nya sama dengan 1.
Nah, baru kita bisa menemukan hasil yang sama, yaitu nilai J dan juga CK-nya sama dengan 1, akan tetapi nilai K-nya sama dengan 0. Berarti terbukti. Terkadang memang simbol-simbol yang ada di sini itu berpengaruh. Warna-warna yang ada di sini, yang ada di komponen JKFF ini berpengaruh kepada hasil output di key dan juga di key aksen. Oke, yang terakhir ada nilai J1, K0 dan juga CK-nya 0. Jadi J-nya 1, K-nya 0 dan juga K-nya 0. Ternyata hasilnya juga sama. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam simulasi kali ini hasil yang diperoleh itu sesuai dengan truth table yang saya jadikan sebagai referensi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam video kali ini terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya dan juga salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.